Duduk dan bubur ayam yang terletak di Kelurahan Mustika Sari, Kecamatan Mustika Jaya pada Senin malam terkejut sekaligus curiga saat menanak beras yang dibelinya di pasar. Kecurigaannya ini terbukti saat ia menanak nasi. Beras yang ia tanak tidak menjadi nasi. Pada saat menanak nasi, air berada di atas tidak bercampur dengan berasnya. Apalagi pada saat dimasak untuk bubur, makin terlihat perbedaannya. Ia pun kemudian berusaha mencari tahu bentuk fisik dan beras yang ia beli. Belakangan ia ketahui beras yang dibelinya adalah beras sintetis alias beras plastik. Beras yang terlihat mirip aslinya ini dari segi fisiknya akan sulit dibandingkan. Namun jika dipilah satu persatu akan terlihat perbedaannya. Nggak nyampur sama itu nasi. Terus satu lagi pada saat masak bubur, dia itu malah ngendek ke bawah, airnya ke atas. Jadi nggak menyatu. Malahan kita masak lagi, proses banyak air, malah dia tuh malah pecah. Nggak hancur seperti masak bubur seperti biasanya. Jadi beras. Jika beras asli akan terdapat urat putih di tengah, namun untuk beras plastik akan terlihat polos putih bening tanpa urat. Saat proses masak pun akan terlihat benar perbedaannya. Beras plastik tersebut diperkirakan telah dicampur dengan beras asli sejenis Ramos dengan harga pasaran Rp8.000 per liternya. Dari Kota Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Nur Hidayat, Metro TV. Apa dan bagaimana sebenarnya beras sintetis ini dan kenapa bisa berada di tengah masyarakat? Kita telah terhubung dengan Bapak Sudaryatmo, Ketua Pengurus Harian dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI. Pak Sudaryatmo, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Ya, Pak Sudaryatmo, sudahkah ada laporan ke YLKI terkait dengan temuan adanya beras sintetis ini? Ya, laporan dalam bentuk resmi ada konsumen yang membawa sampel ke kantor belum, tapi ada beberapa konsumen yang meminta penjelasan dari YLKI tentang keberadaan beras sintetik, beras plastik itu tadi. Dan kita juga sekarang baru dalam pendalaman untuk menggali informasi tentang keberadaan beras sintetik tadi. Karena dari literatur yang ada di YLKI di beberapa negara, ini hal yang baru yang kita temui. Ya, Pak, ini sebenarnya laporan-laporan seperti ini baru pertama kali terjadi atau sebelumnya pernah, Pak? Biasanya modusnya seperti apa sih, Pak? Ya, sebenarnya kan untuk produk beras karena dia dikonsumsi hampir sebagian masyarakat itu memang sangat sensitif ya. Jadi kalau kasus-kasus sebelumnya yang pernah kita dalami itu kan dugaan adanya klorin atau pewarna kimia di dalam produk beras. Kemudian di Amerika juga pernah dilakukan uji kandungan arsenik di dalam beras impor, khususnya dari Thailand dan dari India. Kita belum pernah melakukan. Arsenik itu ada dugaan dia bukan dari pasca panen, tapi dari tanah di mana padi itu ditanam itu ada kandungan arsenik. Kemudian ada beberapa yang mengklaim beras wangi. Ini juga harus dipastikan apakah pewangi tambahan itu memenuhi syarat untuk produk pangan atau food grade kan gitu loh. Selain yang terakhir beras oplosan ya, kalau beras oplosan itu sudah jamak dilakukan. Hampir kalau kita beli produk beras itu agak sulit untuk menemukan beras yang tidak oplosan gitu. Ya. Pak Sudaryatmo, lalu adakah informasi dari laporan yang sudah diterima ini keberadaan beras plastik ini tercampur di jenis beras seperti apa? Kita menduga itu dipasarkan dalam bentuk beras curah ya. Jadi kalau kita membeli beras di pasar itu kan ada beras curah, ada beras dalam kemasan. Beras dalam kemasan itu ada yang dilakukan oleh industri besar, ada alamat PT, kemudian komposisinya apa, terus daluarsanya ada. Tapi ada juga pengemas yang dia identitas perusahaan pengemasnya yang kalau beras dalam kemasan itu kontrolnya lebih mudah karena konsumen bisa minta pertanggungjawaban dari perusahaan pengemasnya. Yang jadi masalah adalah beras curah. Ini kan konsumen kan berhubungan dengan pedagang dan dalam banyak kasus juga agak sulit meminta pertanggungjawaban pedagang. Yang mungkin dilakukan adalah Pemda itu secara periodik melakukan regular inspection dalam bentuk mengambil sampel beras curah, kemudian diuji lab apakah mengandung bahan berbahaya atau tidak. Termasuk tadi, termasuk
beras sintetik tadi, kalau itu berasal dari plastik, ya plastik itu kan karsinogenik ya, mengandung bibit kanker. Jadi kalau dia dikonsumsi dalam jangka panjang, dia akan berpotensi menjadi bibit kanker.